Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman presentasi PowerPoint dari kuliah patologi klinik dengan bahan kajian berjudul neoplasia. Adapun slide ini adalah slide yang dipersiapkan oleh Bapak Khairul Anwar dan dipresentasikan oleh saya, Valentina Meta Sri Kartika. Sebelumnya, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke presentasi PowerPoint tentang neoplasia ini, saya harap mahasiswa sudah menyaksikan 3 video YouTube yang saya share di Simari. Apabila belum menyaksikan, saya sarankan Anda untuk menyaksikan video tersebut karena akan menambah pemahaman Anda akan materi yang akan saya sampaikan pada PowerPoint kali ini. Nah, definisi dari neoplasia itu sendiri adalah pertumbuhan yang baru atau new growth, atau biasanya dia disebut dengan neoplasm, yang berarti sel itu kehilangan kemampuannya untuk mengontrol pertumbuhannya secara normal. Biasanya, sel yang normal, pembelahannya memang terjadi pada proses pematangan sel. Tujuannya adalah untuk berkembangnya organisme itu sendiri ataupun untuk menggantikan jaringan yang sudah rusak. Jadi pembelahan sel itu sebenarnya merupakan hal yang normal. Nah, neoplasia itu adalah apabila pembelahan sel itu tidak normal, jadi sel itu kehilangan kemampuannya untuk membelah secara normal. Nah, neoplasia itu kadang disebut juga dengan istilah tumor, yaitu atau bisa diartikan dengan sebuah tonjolan yang tidak normal pada tubuh. Term atau istilah tumor pada awalnya itu dipakai untuk menjelaskan pembekakan yang disebabkan karena inflamasi, tapi seiring dengan berjalannya waktu definisi tersebut bergeser. Nah, sedangkan istilah onkologi adalah pengetahuan atau ilmu dari tumor. Onko dalam bahasa Latin artinya tumor. Neoplasm dari definisi dari Willis, sebuah ahli kanker dari British, mengartikan bahwa neoplasm adalah massa jaringan yang abnormal yang pertumbuhannya itu eksesif atau berlebihan dan juga tidak dapat terkoordinasi atau uncoordinated ketika dibandingkan dengan jaringan yang normal. Dan jaringan tersebut secara terus-menerus tumbuh secara persisten meskipun asal atau stimulus yang menyebabkan pertumbuhan sel abnormal itu muncul sudah menghilang. Meskipun stimulusnya sudah menghilang, sel akan terus membelah secara eksesif dan juga tidak terkoordinasi. Nah, itu adalah neoplasm, definisinya menurut Willis tadi. Nah, karakteristik dari neoplasm sendiri ada 3. Yang pertama adalah parasit, sifatnya adalah parasit atau dia mengambil nutrisi dari inangnya, dalam hal ini adalah sel dalam tubuh manusia. Kemudian otonomi kalau kita sempat menyaksikan video YouTube yang saya share, otonomi itu artinya bebas dari pengaturan sel pada normalnya atau pada umumnya. Karena sel itu membelah secara cepat atau secara eksesif tadi, berproliferasi sehingga tidak bisa dikontrol. Nah, itulah yang disebut dengan otonomi. Kalau klonal itu cloning, yaitu multiplikasi atau membelah secara berlipat-lipat. Jadi populasi sel secara menyeluruh dari tumor itu berasal dari single cell atau sel yang satu, kemudian mengalami mutasi genetik sehingga membelah secara cepat dan pembelahannya tersebut bermutasi kembali. Makanya sel pada tumor itu bisa berbagai macam sifatnya akibat mutasi yang terjadi di berbagai macam tingkat tadi.
Nah, komponen dari sel tumor tersebut itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sel parenkim, yaitu sel neoplatik yang berproliferasi. Sel parenkim ini menentukan biological behavior dari tumor atau sifat biologis dari tumor itu sendiri. Nah, biasanya nama dari tumor itu berasal dari sel parenkimnya. Kemudian selain sel parenkim itu ada yang namanya stroma. Stroma ini adalah jaringan yang mensupport atau mendukung sel parenkim. Dia sifatnya tidak neoplastik atau tidak berproliferasi, terdiri dari jaringan penghubung dan juga terdiri dari pembuluh darah. Ini adalah penampilan sel secara melintang. Kalau kita lihat stroma atau jaringan penyambung atau penghubung dan juga pembuluh darah ini yang digambarkan seperti ini, sedangkan parenkim yaitu sel tumornya itu adalah bagian yang ini. Nah, kemudian kita sudah juga menyaksikan video dari Cancer Introduction 1 bahwa tumor itu atau neoplasm atau pertumbuhan sel yang baru itu dibagi menjadi tumor yang benign versus tumor yang malignan atau bahasa Indonesianya tumor yang bersifat benigna dan juga tumor yang bersifat maligna. Nah, terdapat perbedaan antara dua jenis tumor ini. Yang pertama adalah benign, tumor yang bersifat benign itu sebuah tumor atau sebuah neoplasm dikatakan bersifat benign ketika secara makroskopik dan mikroskopik karakteristiknya itu relatif tidak agresif atau relatively quiet. Sifatnya itu lokal, dia tidak menyebar ke jaringan atau sel yang lain atau organ yang lain, dan biasanya bisa disembuhkan dengan operasi secara lokal. Umumnya pasien yang memiliki tumor yang benign biasanya akan bertahan hidup, meskipun kadang-kadang tumor yang bersifat benign ini bisa menyebabkan penyakit yang serius. Sekali lagi saya ingatkan berdasarkan dari video YouTube, kalau tumor yang bersifat benign itu biasanya tumbuhnya lambat, kemudian terlocalize ya, sesuai ya, tumbuhnya relatif terlokalisir, kemudian biasanya dia diselimuti oleh suatu kapsul yang kokoh sehingga materi dari tumor tersebut tidak pecah, tidak bocor, dan tidak menyebar ke organ atau jaringan sekitarnya atau jaringan yang lain. Tumor benign itu tidak berbahaya, namun biasanya dia meskipun tidak berbahaya, ketika dia bertambah parah, biasanya dia bisa menekan serabut syaraf pada jaringan sekitarnya sehingga menimbulkan rasa nyeri. Meskipun sifat dari tumor sendiri tidak berbahaya. Nah, bedanya dengan yang satu lagi adalah tumor yang bersifat malignan. Biasanya tumor yang malignan ini dia secara perkembangannya nanti bisa disebut kanker. Tumor yang bersifat malignan ini stick tightly atau dia menempel secara erat di jaringannya like the grip of crab atau seperti capitan kepiting. Makanya di video YouTube tadi kita juga menyimak bahwa istilah kanker itu berasal dari bahasa Yunani, artinya yang asal katanya karkinoma atau yang berarti kepiting, karena sel kanker atau tumor yang bersifat malignan tadi dia biasanya stick tightly atau menempel secara erat seperti capitan kepiting. Nah, tumor yang bersifat malignan itu dapat menginvasi dan juga mendestroy atau menghancurkan struktur dari sel inangnya dan juga bisa menyebar ke organ atau jaringan yang lain, menyebabkan kematian. Nah, penyebaran dari satu tempat ke tempat yang lain itulah yang disebut metastase. Kemudian saya review lagi video dari YouTube, kemudian saya jelaskan lagi ya. Tumor yang bersifat malignan itu sama, dimulai dari ukuran yang kecil juga, tapi dia seiring berjalannya waktu dia bisa bersifat bertambah parah, kemudian ukurannya membesar, dan juga dia bisa menembus lapisan di bawah jaringan. Nah, tumor yang bersifat malignan ini akan mengeluarkan suatu zat kimia yang menyebabkan pembuluh darah di sekitar tumor tersebut mulai tumbuh. Apa fungsinya? Ketika tumor itu membesar, maka dia memerlukan nutrisi yang lebih banyak. Itulah fungsinya
kenapa pembuluh darah di sekitar tumor itu mulai tumbuh untuk mensupport nutrisi pada jaringan tumor yang malignan yang sedang tumbuh tadi. Karakter dari tumor yang malignan itu cancerous atau dia mengarah ke kanker, tumbuhnya cepat, kemudian dia tidak diselimuti oleh kapsul yang kokoh. Nah, kenapa tumor yang malignan itu bisa pecah dan menyebar? Karena dia tidak diselimuti oleh kapsul yang kokoh. Kemudian biasanya tipe sel malignan ini berbeda-beda jenisnya karena setiap pembelahan ada mutasi, setiap pembelahan terjadi mutasi genetik sehingga variasi dari sel yang mengalami malignan itu biasanya bermacam-macam. Nah, karena tumor malignan itu dapat pecah atau bocor, dia dapat menembus pembuluh darah kemudian berjalan ke organ dan jaringan yang lain atau disebut invasif neoplasm atau bermetastase. Nah, kemudian kita membahas nomenklatur dari tumor benign itu sendiri. Biasanya tumor benign itu diakhiri dengan kata oma. Oma. Itu dibahas di video YouTube yang ketiga. Kata yang berakhiran oma artinya tumbuh. Contohnya misalnya melanoma berarti pertumbuhan tumor di sel melanosit, limfoma pertumbuhan tumor di daerah limfoma, karsinoma pertumbuhan atau tumor di daerah sel epitel. Nah, kalau di sini tumor yang berasal dari sel mesenkimal biasanya mengikuti rules di bawah ini. Misalnya fibrocyte, tumor di daerah sel fibros itu dinamakan fibroma, di lipid lipoma, di osteocyte osteoma dan sebagainya. Nah, kalau tumor atau oma atau pertumbuhan di daerah sel epitel itu nomenklaturnya bisa lebih kompleks lagi. Dibagi misalnya yang pertama adalah berdasarkan dari sel originnya, bisa disebut contohnya di sini adalah adrenocortical adenoma, bronchial adenoma. Nah, adenoma itu sendiri adalah tumor benign pada daerah jaringan glandular seperti mukosa di perut, di dinding pembuluh halus, di kolon. Karena tumor di daerah sel glandular itu seperti glans. Glans itu seperti kelenjar, atau strukturnya seperti kelenjar. Kemudian berdasarkan arsitektur mikroskopiknya, misalnya kidney adenoma, kemudian berdasarkan bentuk makroskopiknya bisa disebut papiloma, berbentuk seperti finger-like bulge on the surface of epitel. Biasanya sel epitel itu ada berbentuk fili-fili, nah itu yang dinamakan papiloma. Cystadenoma, pertumbuhan di cyst atau cyst itu adalah closed sac atau sac itu kantong yang menutup, biasanya diselimuti oleh membran, biasanya berkumpul together secara grup, membentuk seperti bubble atau gelembung. Nah, itu yang namanya cyst. Nah, kemudian kalau tumor yang malignan secara nomenklaturnya dia ditambah sufiks atau akhiran sarkoma atau secara Latin itu flesh atau daging, pertumbuhan daging pada jaringan mesenkimal. Contohnya di sini fibrocyte, pertumbuhan tumor yang malignan di sel fibros disebut fibrosarkoma, liposarkoma, osteosarkoma dan sebagainya. Pengecualian ada di limfoma, limfosarkoma itu malignan tumor di jaringan limfoid. Adenokarsinoma, cystadenokarsinoma,
Pengecualian di sini untuk yang malignan tuh hepatoma, hepatocellular karsinoma, basalioma, karsinoma di sel basal dan selanjutnya. Melanoma, malignan tumor di sel melanocyte. Nah, ini contoh istilahnya ketika pertumbuhan tumor itu benign atau malignan. Misalnya jaringan asalnya fibroma kalau benign, kalau malignan fibrosarkoma. Kalau di tulang osteoma, kalau yang tumor jinaknya, kalau yang ganasnya osteosarkoma, di jaringan kartilago kondroma, kondrosarkoma dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri di slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari neoplasm atau tumor.